Salam, puji Tuhan kita dapat bertemu kembali untuk mendengarkan sabda Tuhan. Saya Pendeta Naik Sumorang sangat bersyukur dapat menyampaikan firman Tuhan kepada Bapak dan Ibu pada minggu yang berbahagia ini. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita dari kitab 1 Samuel pasal 17 ayat 32 sampai dengan ayat 49. Bapak dan Ibu, saudara-saudara, demikian sabda Tuhan kepada kita. Berkatalah Daud kepada Saul, "Janganlah seorang menjadi tawar hati, karena dia, hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu." Tetapi Saul berkata kepada Daud, "Tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia, sebab engkau masih muda, sedang dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit." Tetapi Daud berkata kepada Saul, "Hambamu ini biasa mengembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya, dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya, lalu menghajarnya dan membunuhnya. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini. Dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu, karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup." Pula kata Daud, "Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin." Kata Saul kepada Daud, "Pergilah, Tuhan menyertai engkau." Lalu Saul mengenakan baju perangnya kepada Daud, ditaruhnya ketopong tembaga di kepalanya, dan dikenakannya baju jirah kepadanya. Lalu Daud mengikatkan pedangnya di luar baju perangnya. Kemudian ia berikhtiar berjalan, sebab belum pernah dicobanya. Maka berkatalah Daud kepada Saul, "Aku tidak dapat berjalan dengan memakai ini, sebab belum pernah aku mencobanya." Kemudian ia menanggalkannya. Lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya. Dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin, dan ditaruhnya dalam kantung gembala yang dibawanya, yakni tempat batu-batu. Sedang umbannya dipegangnya di tangannya. Demikianlah ia mendekati orang Filistin itu. Orang Filistin itu kian dekat menghampiri Daud, dan di depannya orang yang membawa perisainya. Ketika orang Filistin itu menunjukkan pandangannya ke arah Daud serta melihat dia, dihinanya Daud itu, karena ia masih muda, kemerah-merahan, dan elok parasnya. Orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Anjingkah aku, maka engkau mendatangi aku dengan tongkat?" Lalu demi para allahnya orang Filistin itu, ia mengutuki Daud. Pula orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang." Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah, dan supaya segenap jemaat ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab
di tangan Tuhanlah pertempuran, dan ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Ketika orang Filistin itu bergerak maju untuk menemui Daud, maka segeralah Daud berlari ke barisan musuh untuk menemui orang Filistin itu. Lalu Daud memasukkan tangannya ke dalam kantungnya, diambilnya sebuah batu dari dalamnya, diumbannya, maka kenalah dahi orang Filistin itu, sehingga batu itu terbenam ke dalam dahinya, dan terjerumuslah ia dengan mukanya ke tanah. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih, Daud telah diurapi oleh Samuel untuk menggantikan Raja Saul sebagai Raja Israel. Pengurapan yang terjadi kepada Daud ini adalah tanda bahwa Allah telah memilih dia. Dan pengurapan itu juga telah memberikan kepada dia satu kekuatan yang besar dari pengurapan tersebut. Roh Tuhan berkuasa atas Daud. Daud dipimpin, disertai, dan diberikan kekuatan oleh Tuhan untuk memulai tugasnya sebagai seorang raja. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih, pengurapan Tuhan kepada Daud adalah sesuatu yang merupakan tanda pilihan dan sekaligus merupakan sesuatu yang harus diperlihatkannya kepada orang banyak bahwa dia telah menerima kuasa daripada Tuhan untuk memimpin Israel. Pengurapan itu dimulai ketika dia mengalahkan Goliat. Goliat, tentara Filistin yang besar itu, yang ketika kita membaca di dalam pasal 17 dikatakan bahwa Goliat itu tingginya 6 hasta sejengkal, yang kalau kita katakan dalam ukuran meter, maka tingginya sekitar 3 meter. Dia seorang yang besar, tegap, dan kuat. Dan ketika itu Goliat memang menantang orang-orang Israel untuk bertempur dengannya. Bahkan dia katakan, jikalau Goliat kalah, maka seluruh orang Filistin akan menyerahkan diri kepada bangsa Israel. Sebaliknya, jikalau tentara atau seorang Israel bertempur dengan dia kalah, maka semua orang Israel harus tunduk kepada Filistin. Bapak dan Ibu, saudara-saudara, tidak ada seorang pun tentara Israel atau pasukan Israel ketika itu yang berani berhadapan dengan Goliat. Tidak ada. Mereka takut. Bahkan Saul sendiri berkata bahwa Goliat ini sejak dari kecil telah dilatih menjadi seorang tentara Filistin, seorang serdadu yang tangguh. Dan nama Goliat sendiri tentu sudah merupakan nama yang ditakuti baik di Filistin, demikian juga di Israel. Itu sebabnya ketika Goliat menantang, tidak ada seorang pun yang berani untuk berhadapan dengan Goliat ini. Siapa di antara mereka? Tidak ada seorang pun. Pasukan Israel ketakutan. Dan mereka berdiam diri ketika Goliat menantang. Tidak ada seorang pun yang menawarkan dirinya untuk berhadapan dengan Goliat. Karena mereka gentar dan takut. Bahkan telah merasa
bahwa mereka tidak sanggup menghadapi Goliat. Bapak, Ibu, saudara-saudara, Daud menawarkan dirinya kepada Saul. Bahkan dia memberikan satu pengharapan yang baru sesuai dengan apa yang kita bacakan tadi. Daud berkata kepada Saul, "Janganlah seorang menjadi tawar hati karena dia." Jangan tawar hati. Jangan takut. Tentu saja ini sesuatu hal yang sangat lucu kelihatannya. Karena Daud itu sebetulnya adalah seorang yang tidak besar seperti saudara-saudaranya, tidak tinggi, tidak gagah. Sementara saudara-saudaranya yang ada di barisan pasukan Israel tidak berani berhadapan dengan Goliat. Di sana ada kakak tertuanya Eliab, ada kakak keduanya yang bernama Abinadab, dan juga ada yang bernama Sama. Itu dapat kita baca ketika kita membaca di pasal 17 ayat yang ke-28 dan sampai kepada ayat yang ke-30. Mereka berkata kepada Daud, "Apa yang kau lakukan ini? Mengapa engkau tidak menjaga kambing domba yang 2-3 ekor itu? Lebih baik engkau pulang." Itulah yang dikatakan oleh saudara-saudaranya itu. Eliab, kakaknya yang tertua. Bangkitlah amarahnya kepada Daud. Dan dia berkata, "Mengapa engkau datang kemari?" Bapak Ibu, Eliab yang besar itu, kakak tertua daripada Daud, dia sendiri tidak berani berhadapan dengan Goliat. Sama seperti pasukan Israel yang lain tidak berani berhadapan dengan Goliat. Mereka gentar, mereka takut. Tidak ada seorang pun yang berani menawarkan dirinya. Tetapi Daud justru mengatakan, "Hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu. Saya akan pergi melawan orang Filistin itu." Bapak dan Ibu, saudara-saudara, inilah tanda pengurapan daripada Tuhan. Ketika seseorang diurapi oleh Tuhan menjadi raja, maka roh Tuhan berkuasa atas dirinya. Roh Tuhan itu memberikan kepada dia keberanian. Roh Tuhan itu memberikan kepada dia kemenangan atas pertempuran yang sedang dia akan lakukan. Ini stigma atau tanda bagi orang yang telah diurapi. Orang yang telah diurapi akan dipenuhi dengan kuasa roh Tuhan. Dan dia mampu untuk mengalahkan musuh-musuhnya. Itu sebabnya dia berani berkata kepada Saul, "Janganlah seseorang menjadi tawar hati." Ya, tentu Saul sendiri pun menjadi tawar hati ketika dia tahu Goliat menantang 1 lawan 1. Siapa dari pasukannya ini yang berani berhadapan dengan dia? Dia tahu bahwa pasukannya tidak ada yang sebesar dan sekuat Goliat. Dan dia menyadari pasukannya itu tidak berani berhadapan dengan Goliat secara satu persatu. Tidak berani. Tetapi Bapak dan Ibu, saudara-saudara, urapan Tuhan kepada Daud telah memberikan kepada dia keberanian dan sekaligus kekuatan yang besar. Dia dipimpin oleh Tuhan untuk melakukan tugasnya.
sebagai seorang pemimpin, seorang raja yang telah diurapi. Dia harus bertempur mengalahkan musuhnya, terutama musuhnya yang telah mengolok-olokkan Tuhan. Bapak Ibu, Saul sangsi kepada Daud. Dia katakan, tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu. Engkau masih muda, sedang dia sejak masa mudanya telah menjadi prajurit. Saul hanya melihat sosok tubuh dari segi jasmani, dari segi penampakan oleh matanya. Tetapi dia tidak mengetahui sama sekali apa yang sedang terjadi pada Daud. Bahwa yang menggerakkan Daud untuk berperang adalah Tuhan. Sehingga Tuhan akan melakukan pekerjaannya, yakni bertempur melawan orang Filistin. Dan dia akan memenangkannya, sebab Tuhan adalah pahlawan perang. Tuhan adalah pahlawan pertempuran. Sebagaimana dikatakan di ayat 47. Sebab di tangan Tuhanlah pertempuran. Di tangan Tuhanlah pertempuran. Saul telah kehilangan keyakinan kepada Tuhan. Itu sebabnya dia tidak melihat bahwa Tuhan mampu melakukan mujizat melalui Daud. Bahwa Daud yang kecil ini, bila dibandingkan Goliat, mampu mengalahkan Goliat itu. Bapak, Ibu, saudara-saudara, ketika kita telah kehilangan Roh Allah, maka kita tidak mempunyai satu pemikiran, satu harapan bahwa pertempuran itu akan disertai oleh Tuhan dan diberikan kemenangan oleh Tuhan. Kita hanya melihat dari segi fisik, dari segi rupa, dari segi kekuatan. Padahal ketika kita yakin Tuhan di pihak kita, Tuhan menyertai kita, sebenarnya kita harus menyerahkan kepada Tuhan. Pertempuran yang sebenarnya ada di tangan Tuhan. Sebab Tuhanlah yang menentukan siapa yang akan menjadi pemenang. Jika kita di pihak Tuhan, maka kita akan menjadi pihak pemenang. Bapak, Ibu, saudara-saudara, Saul hanya melihat sosok Daud yang kecil, lalu melihat Goliat sebagai sosok yang besar dan terlatih. Tetapi Daud mencoba meyakinkan Raja Saul ini. Dia katakan, hambamu ini biasa mengembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya, dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya, lalu menghajarnya dan membunuhnya. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini. Masakan orang Filistin yang tidak bersunat itu tidak akan kuhajar juga? Ini adalah suatu keyakinan pada diri Daud. Dia melihat bahwa selama dia menjaga kawanan dombanya, dia telah berhadapan dengan banyak mara bahaya dan Tuhan menyertai dia. Dia mampu mengalahkan binatang-binatang itu. Dia mempunyai keyakinan bahwa Tuhan menyertai dia, menolong dia, menjaga dia, dan memberikan kepada dia kekuatan. Dia tahu jika dia di pihak Allah, maka tidak ada satupun yang tidak dapat untuk dikalahkannya. Jika di pihak Allah.
Itu sebabnya dia mau menambahkan kalimatnya, orang Filistin yang tidak bersunat itu, dia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu. Karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Bapak, Ibu, saudara-saudara, orang Filistin ini bahkan dianggap oleh Daud sama seperti binatang. Yakni binatang yang dikalahkannya. Bahkan dia beranggapan bahwa Tuhan pun tidak memberikan kepada Filistin kemenangan. Karena orang Filistin ini telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Dia telah mencemooh, meremehkan, dan tidak memberikan hormat kepada Allah. Dia beranggapan bahwa seolah-olah Allah pun tak sanggup mengalahkan orang Filistin ini. Allah Israel tidak sanggup menolong Israel. Inilah anggapan daripada Goliat itu, bahwa orang Israel ini tidak ada yang sanggup mengalahkannya, dan Tuhannya pun tidak akan sanggup menolong Israel. Bapak, Ibu, saudara-saudara, itulah yang membuat Daud tergerak untuk melakukan perlawanan, tergerak untuk bertempur dengan Goliat orang Filistin ini, tergerak untuk mengalahkan Goliat sebagai seorang yang pencemooh Allah ini. Bapak, Ibu, saudara-saudara, akhirnya Saul mengizinkan Daud bertempur. Lalu mereka memasang kepada Daud berbagai perlengkapan peperangan. Ditaruhnya ketopong tembaga di kepala Daud dan dikenakannya baju jira kepadanya. Bapak, Ibu, justru pakaian perang itu tidak memberikan keleluasan bagi Daud bergerak. Karena pakaian perang itu sangat berat dan sangat besar. Jika kita melihat pakaian perang yang dikenakan Goliat, kita mendengarkan di dalam pasal 17 ayat 5 bahwa ketopong tembaga ada di kepalanya dan ia memakai baju jira yang bersisik. Berat baju jira ini 5.000 sikal tembaga. 5.000 sikal tembaga. Kalau satu sikal sekitar 11 gram lebih, maka kita tahu ini 5.000 kali 11 sekitar 50 ribuan. Ini berarti lebih daripada 50 kilo berat daripada baju jira yang dikenakan Goliat. Begitu juga dengan perlengkapan perangnya. Gagang tombaknya 600 sikal besi beratnya. Ini berarti hanya gagang tombak saja sekitar 7 kilo. Artinya memang perlengkapan-perlengkapan perang itu, baju jira dan perlengkapan perang yang lain, ini sangat berat. Raja Saul yang memiliki baju jira yang demikian pun pasti sangat berat. Setidak-tidaknya hampir mendekati berat yang dikenakan oleh Goliat. Sementara Daud adalah seorang yang terbatas fisiknya, tidak setinggi abangnya, tidak sebesar Raja Saul, apalagi tidak sebesar Goliat. Tentu baju jira Raja Saul yang dikenakan kepadanya ini justru telah menghambat jalannya, langkahnya, pergerakannya. Yang kedua, Daud tidak ingin mengenakan ini karena dia tahu Tuhan Allah menyertainya. Dia tidak memerlukan baju jira ini. Dia tidak memerlukan baju perang, tongkat perang, pedang, dan sebagainya. Karena dia tahu pertempuran itu adalah pertempuran Tuhan.
Tuhan yang akan berperang dengan dia. Tuhan yang akan membelanya. Tuhan yang akan menjaganya. Tuhan yang melindunginya. Tuhan yang memberikan kemenangan kepada dia. Asal dia tetap bersandar kepada Tuhan. Dan tetap berada di dalam nama Tuhan. Dia yakin bahwa kemenangan itu miliknya. Lalu ditanggalkannya semua pakaian-pakaian perang tersebut. Dia katakan, aku tidak dapat berjalan dengan memakai ini. Kemudian ia menanggalkannya. Apa yang diambil oleh Daud? Dia tetap mengambil peralatannya yang sederhana, tongkat di tangannya, lalu dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin, dan ditaruhnya dalam kantung gembala yang dibawanya bersama dengan umbannya. Dia hanya pakai itu, tongkat dan umbannya yang akan dipakainya untuk melontarkan batu yang licin itu, batu-batu kecil yang licin itu. Senjata apa itu? Perlengkapan apa itu? Bolehkah itu akan memenangkan pertempuran melawan Goliat? Secara logika kita, perhitungan manusia, tidak mungkin dia menang. Bapak dan Ibu, dia pasti kalah. Tetapi yang dilakukan oleh Daud adalah mengandalkan nama Tuhan. Ketika Goliat marah dan berkata, anjingkah aku, maka engkau mendatangi aku dengan tongkat. Aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung. Daud justru berkata dengan sangat meyakinkan, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Daud bertempur bersama dengan Tuhan. Sementara Goliat bertempur dengan pedang, lembing, tombak, yang semuanya itu tidak ada artinya jika berhadapan dengan Tuhan. Karena kekuasaan Tuhanlah yang akan melingkupi pertempuran itu. Bukan perlengkapan manusia. Bukan keahlian manusia, bukan kekuatan manusia. Ketika Tuhan bersama dengan kita, kekuasaan Tuhanlah yang melingkupi di sana. Dan akhirnya kita mendengarkan di dalam cerita ini bahwa hanya dengan satu lemparan yang dibuat oleh Daud melalui umbannya itu, batu tersebut masuk ke dalam dahi orang Filistin itu, ke dalam dahi si Goliat, lalu dia terjerumus dan mati. Bapak, Ibu, saudara-saudara, inilah yang kita lihat di dalam cerita ini, bahwa ketika seseorang dipenuhi dengan kuasa roh, maka roh itu akan menuntun dia kepada kemenangan. Sekalipun yang dihadapinya besar seperti Goliat, dia akan mampu kalahkan. Karena orang yang bertempur atas nama Tuhan, maka pertempuran itu bukan pertempuran manusia, bukan kekuasaan manusia, bukan kemampuan dan perlengkapan persenjataan manusia, tetapi Tuhanlah yang memberikan kemenangan kepada setiap orang yang mengandalkan Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, di dalam hidup kita di dunia ini banyak Goliat-Goliat yang kita takuti oleh karena
Kita tahu ini masalah yang besar, ini problema yang besar. Sedangkan kita melihat kemampuan kita sangat kecil untuk mengatasinya. Daud telah memberikan kepada kita satu pelajaran yang baik, yakni dia mengandalkan Tuhan untuk mengatasi Goliat. Tentu ini menjadi keteladanan yang sangat baik bagi kita. Engkau boleh mempunyai masalah yang besar, problema yang besar, kekhawatiran yang besar, tantangan yang besar, ibarat seperti Goliat. Tetapi engkau bisa mengalahkannya jikalau engkau memohon pengurapan Tuhan, memohon kekuasaan Tuhan, dan engkau mengandalkan Tuhan di dalam kehidupanmu untuk mengatasi persoalan itu. Engkau pasti bisa menghadapinya. Karena setiap orang yang bertempur atas nama Tuhan, mengandalkan Tuhan, dia pasti menang. Karena pertempuran itu adalah milik Tuhan. Tuhan akan menyertai setiap orang yang mengandalkan Dia. Tuhan memberikan kemenangan kepada dia. Pada masa-masa kita yang sulit yang kita alami seperti sekarang ini, kesulitan untuk mendapatkan ekonomi, untuk kembali sejahtera, untuk kembali melakukan berbagai usaha, memperoleh kehidupan yang makmur, sejahtera, adil, memang merupakan impian semua orang, tetapi sangat sulit didapatkan. Terutama pada masa-masa pandemi COVID. Kita mempunyai ruang yang terbatas dan kesempatan yang terbatas, dan terhalang oleh berbagai peraturan-peraturan untuk kita dapat kembali bangkit. Tetapi Bapak dan Ibu, saudara-saudara, sekalipun masa itu masa sulit, andalkan Tuhan. Berseru kepada Tuhan untuk diberikannya kekuatan, kemampuan mengatasinya. Pandemi COVID-19 ini mungkin kita ibaratkan seperti Goliat yang sangat sukar untuk kita kalahkan. Tetapi bukan berarti kita tidak bisa mengalahkannya. Dia sangat menakutkan, tapi bukan berarti kita tidak dapat memenangkan pertempuran itu, melepaskan diri dari pandemi ini. Bisa. Yang kita butuhkan adalah bagaimana kita tetap mengandalkan Tuhan di dalam hidup kita, dengan cara kita meminta hikmat daripada Allah agar kita dimampukan melakukan sesuatu berdasarkan kehendak Tuhan. Tetap bersabar di dalam kesesakan, karena kita meyakini bahwa Tuhan akan memberikan kepada kita waktu yang baik pada waktu yang akan datang. Selalu akan memberikan kepada kita kemenangan pada waktu yang telah ditentukan Tuhan. COVID ini meskipun menakutkan seperti Goliat dan telah membuat kita banyak sengsara, tetapi bukan berarti kita tidak dapat mengalahkannya. Mari kita di dalam Tuhan agar kita dapat melewati hari-hari yang menakutkan ini. Persoalan-persoalan kita yang banyak, andalkan Tuhan di dalam hidupmu. Sama seperti Daud telah mengalahkan Goliat, Tuhan pun akan memberikan engkau kemenangan untuk mengalahkan persoalanmu. Tuhan kiranya memberkati kita. Amin. Salam.